Selamat berjumpa dalam pelajaran matematika bersama saya ELPR Tias Utami. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Ilahi atas segala nikmat yang telah kita terima, sehingga sampai pada saat ini kita masih diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran. Ya, jangan lupa berdoa. Oke, persiapkanlah peralatan untuk pembelajaran daring ini. Boleh menggunakan HP, laptop, yang jelas sinyalnya harus kuat, kuotanya ada, agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Ingat pesan Ibu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dimanapun kamu berada, selalu patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu terbebas dari wabah corona ini dan masa pandemi segera berakhir. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi pelajaran matematika hari ini. Materi hari ini, materi pokoknya adalah matriks. Masih melanjutkan materi yang kemarin, sekarang kita masuk ke determinan dan inverse matriks. Untuk mempelajari materi determinan dan inverse matriks, kamu harus mengingat kembali materi-materi sebelumnya tentang elemen matriks. Elemen matriks, anggota-anggota matriks yang ada di dalamnya itu elemen matriks. Kemudian jenis-jenis matriks, dan operasi pada matriks. Jenis-jenis matriks ada matriks persegi, matriks garis, matriks kolom, dan sebagainya. Operasi matriks ada penjumlahan, perkalian, transpos. Nah, itu harus diingat. Sebagai prasyarat untuk mempelajari determinan dan inverse matriks, kamu harus mengingat apa itu matriks persegi. Apakah ini termasuk matriks persegi? Atau B ini termasuk matriks persegi? Atau yang C ini masuk matriks persegi? Dari ketiga matriks ini, manakah yang termasuk matriks persegi? Ya, yang A termasuk matriks persegi. Yang dimaksud matriks persegi apa? Jumlah baris, banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Matriks A ini banyaknya baris ada 2. Baris pertama, baris kedua. Baris itu yang mendatar. Dan banyaknya kolom juga ada 2. 1, 2. Oke. Yang B bukan matriks persegi karena jumlah baris dan kolomnya tidak sama. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Matriks C juga bukan matriks persegi karena ini ada 3 baris dan 2 kolom. Ya. Berikutnya, apakah matriks persegi mempunyai diagonal? Yang tadi, tadi kan termasuk matriks persegi. Oke, mempunyai diagonal 2 dan 5 ini diagonal utama. Dan 1, 3 ini adalah diagonal samping.
Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menentukan nilai determinan dan inverse pada matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Berikutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse pada matrik berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Indikator capaian kompetensi yang pertama, menentukan nilai determinan dan inverse pada matrik ordo 2 kali 2. Dan menentukan nilai determinan pada inverse matrik berordo 3 kali 3. Tujuan pembelajarannya 1. Melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep dalam menentukan nilai determinan dan inverse matrik ordo 2 kali 2 dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep dalam menentukan nilai determinan dan inverse matrik ordo 3 kali 3 dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat menumbuhkan sikap kerjasama dan percaya diri dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matrik dengan benar. Rancangan pembelajarannya, nanti kalian menyimak video pembelajaran, diskusi, dan kuis. Setelah menyimak video pembelajaran, kalian membuka model untuk melaksanakan diskusi dan mengerjakan kuis. Kemudian rancangan penilaiannya, penilaian sikap, keaktifan kalian, mulai dari kalian membuka model, membuka urutannya dari membuka video, membuka kuis, melaksanakan diskusi. Kemudian untuk nilai pengetahuannya nanti dites individu di kuis itu. Dan keterampilannya adalah proyek dari hasil diskusi kalian. Ini rancangan penilaiannya. Sekarang kita akan ke materi matrik. Yang pertama adalah determinan matriks. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur matrik persegi. Misalkan ada suatu matriks A, maka determinan matriks A dinotasikan dengan det A, det dalam kurung A, atau det A, atau A tetapi ini dalam tanda garis lurus ini. Ini adalah simbol atau notasi determinan. Determinan matrik ordo 2 kali 2. Misalkan A, ini matrik berordo 2 kali 2, elemennya A, B, C, D.
A ini elemen baris pertama kolom pertama, B elemen baris pertama kolom kedua, C-nya elemen baris kedua kolom pertama, D-nya baris kedua kolom kedua. Determinan matrik A diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen pada diagonal samping. Sehingga dapat ditulis det A, ini sekarang elemen-elemennya di antara garis lurus ini. A, B, C, D-nya di antara garis lurus. Itu determinan A. Rumusnya tadi diagonal utama dikurangi diagonal samping. AD min BC. AD min BC. Ini rumus untuk determinan ordo 2 kali 2. Contohnya, tentukan determinan matriks A 2, 5, 4, 3. Det A kita tulis dalam tanda garis lurus ini 2, 5, 4, 3. Sama dengan diagonal utamanya 2 kali 3. Dikurangi diagonal samping 5 kali 4. 6 dikurangi 20. Sama dengan min 14. Ini paham ini ya? Dari rumus, kemudian kita terapkan rumus itu untuk determinan matrik ordo 2 kali 2. Selanjutnya kita akan ke determinan matrik ordo 3 kali 3. Misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I adalah matrik ordo 3 kali 3. Cara mencari determinan matrik ordo 3 kali 3 adalah yang pertama dengan aturan Sarus. Yang kedua dengan metode minor kofaktor. Sekarang kita akan ke aturan Sarus. Matrik A, B, C, D, E, F, G, H, I. Determinan matrik A sama dengan matrik A ini ditulis dalam tanda garis ini di antara dua garis lurus. Kemudian dua kolom pertama ini ditulis ulang di sebelahnya. Maksudnya karena perkalian diagonal matrik A ini anggotanya 3 elemen. Maka biar yang ini juga membentuk diagonal yang anggotanya 3 elemen. Maksudnya itu. Nah, aturan Sarus itu perkalian diagonal yang condong ke kiri dulu dikurangi condong ke kanan. Kita lakukan. Yang condong ke kiri A, E, I. A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurangi yang condong ke
kanan. C kali E kali G ditambah A kali F kali H ditambah B kali D kali I. Ini untuk aturan sarus. Berikutnya untuk metode minor kofaktor. Minor. Matrik A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka minor dilambangkan dengan M, I, J. Dengan IJ sama dengan 1, 2, 3. Contoh minor. M11 sama dengan determinan dari matrik ordo 2 kali 2 yang diperoleh dengan menghilangkan baris ke-1 dan kolom ke-1 dari matrik A. Kita lihat matrik A ini. Baris ke-1 ini dihilangkan. Kolom ke-1 ini dihilangkan. Sehingga tinggal yang di sini. Kita peroleh determinannya E kali I dikurangi F kali H. Contoh yang lain. Misalnya, contoh berikutnya ini M23. M23 itu sama dengan determinan dari matrik ordo 2 kali 2 yang diperoleh dengan menghilangkan baris kedua dan kolom ketiga dari matriks A. M23 sama dengan A kali H dikurangi B kali G. Saya ulangi, M23 menghilangkan baris kedua ini, DEF dihilangkan. Kolom ketiga ini, CFI ini juga dihilangkan. Sehingga yang tinggal A, B, G, H. M23 determinan dari itu A kali H dikurangi B kali G. Nah, bisa mengambil minor yang lain. M22 misalnya. Baris kedua dan kolom kedua ini dihilangkan. Baris kedua dan kolom kedua ini dihilangkan. Tinggal AC, G, I. Dan seterusnya. Banyak dari ini yang bisa M33. Baris ketiga, kolom ketiga dihilangkan. Oke. Berikutnya kofaktor. Kofaktor matrik A, B, C, D, E, F, G, H, I jika M, I, J merupakan minor ke I, J, maka bentuk -1 pangkat I plus J kali M, I, J disebut kofaktor dari elemen ke I, J dari matrik A. Dilambangkan KIJ. Dapat ditulis KIJ sama dengan -1 pangkat I plus J kali MIJ.
Matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari matriks disebut matriks kofaktor. Dirumuskan, kofaktor A itu sama dengan M11 min M12 M13 min M21 M22 min M23 M31 min M32 M33. Determinan matriks A dapat dicari dengan menghitung jumlah seluruh hasil kali antara kofaktor matriks bagian dari matriks A dengan elemen-elemen pada salah satu baris atau kolom dari matriks A. Misalnya, kita pilih elemen-elemen pada baris ke-1, maka rumus yang digunakan determinan A sama dengan sigma Aij Kij dengan J-nya 1 sampai dengan 3. Sama dengan A11 kali K11 ditambah A12 kali K12 ditambah A13 kali K13. Ini rumus determinan jika yang diambil adalah baris ke-1. Nah, kalau baris kedua, maka ini A-nya 2, I-nya 2, A21, K21 ditambah A22, K22 plus A23, K23. Kalau baris kedua. Ya. Contoh sekarang. Diketahui matriks A 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, 4. Tentukan determinan matriks A dengan menggunakan yang A, aturan Sarus, B, metode minor kofaktor. Jawab yang A dulu dengan aturan Sarus. Diketahui tadi matriks A-nya ini. Determinan matriks A ditulis tadi di antara garis lurus, kemudian 2 kolom pertama ditulis. Oke, perkalian diagonal. 4 kali 1 kali 4 ditambah 2 kali 5 kali 3 ditambah 8 kali 2 kali 2 dikurangi yang condong ke kanan. 8 kali 1 kali 3 ditambah 4 kali 5 kali 2 ditambah 2 kali 2 kali 4. Sama dengan 16 ditambah 30 ditambah 32
dikurangi 24 ditambah 40 ditambah 16 sama dengan 78 dikurangi 80 sama dengan min 2. Yang B, sekarang kita kerjakan dengan metode minor kofaktor. Dari matrik A ini 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, 4. Misalkan kita pilih baris ke-1. Elemen-elemennya adalah A11, baris pertama kolom pertama itu 4. A12, baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua itu 2. A13, baris pertama kolom ketiga. Selanjutnya, minor dan kofaktornya adalah, ini minornya dulu, M11. Jadi menghilangkan baris pertama, kolom pertama. Tinggal ini. Determinannya 1 kali 4 dikurangi 5 kali 2. Sama dengan 4 dikurangi 10. Sama dengan min 6. Sehingga diperoleh K11 sama dengan min 1 pangkat 1 plus 1 kali M11 sama dengan min 1 pangkat 2 kali min 6. Min 1 pangkatkan genap itu hasilnya positif. 1 kali min 6 hasilnya min 6. Ini K11. Berikutnya M12. Determinan matrik order 2 kali 2 yang diperoleh dengan menghilangkan baris pertama kolom kedua. Tinggal ini 25, 3, 4. Determinannya M12-nya 2 kali 4 dikurangi 5 kali 3 sama dengan 8 dikurangi 15 sama dengan min 7. Sehingga diperoleh K12 itu sama dengan min 1 pangkat 1 plus 2 kali M12 sama dengan min 1 pangkat 3 kali min 7 sama dengan 7. Oke, jelas ya ini. Selanjutnya M13. Ditulis dengan determinan dari matrik menghilangkan elemen baris pertama kolom ketiga dari matrik A. Ini diperoleh 2, 1, 3, 2. Determinannya 2 kali 2 dikurangi 1 kali 3. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Sehingga diperoleh K13 itu sama dengan min 1 pangkat 1 plus 3 kali M13 sama dengan min 1 pangkat 4 kali 1 sama dengan 1. Sehingga determinan A itu sama dengan sigma AIJ kali KIJ dengan IJ sama dengan 1 sampai dengan 3. Sama dengan A11 kali K11 ditambah
A12 kali K12 ditambah A13 kali K13 sama dengan 4 kali min 6 ditambah 2 kali 7 ditambah 8 kali 1 sama dengan min 24 ditambah 14 ditambah 8 sama dengan min 2. Nah, nih hasilnya sama. Tadi kita hitung dengan menggunakan aturan Sarus, hasilnya juga min 2, soal yang sama. Sekarang kita cari dengan metode minor kofaktor, matrik yang sama, hasilnya adalah min 2. Oke, caranya berbeda, hasilnya sama. Kalian boleh menggunakan cara gabungan. Bisa menggunakan salah satu cara. Sekarang kita akan ke materi berikutnya, yaitu inverse matrix. Inverse dapat juga diartikan sebagai lawan dari sesuatu atau kebalikan. Lawan dari sesuatu atau kebalikan. Sama halnya determinan, ordo matrik mempengaruhi cara mencari inverse pada matrik. Jika suatu matriks mempunyai inverse, maka dapat dikatakan matrik tersebut adalah matrik non-singular. Sebaliknya, jika matrik tersebut tidak mempunyai inverse, maka matrik tersebut merupakan matrik singular. Selanjutnya kita akan ke inverse matriks ordo 2 kali 2. Misalkan matrik A itu A, B, C, D adalah matrik berordo 2 kali 2 dengan A kali D dikurangi B kali C itu tidak sama dengan 0. Atau determinannya itu tidak sama dengan 0. Notasi inverse matrik A adalah A pangkat min 1 ini dibaca A inverse. Inverse matrik A dapat dicari dengan rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A kali D min B min C A. Ini adalah dari matrik A, letaknya diagonal utama itu posisi elemennya ditukar. Nih, ya, perhatikan. Dari matrik A kemudian sampai ke inverse-nya ini. Kemudian pada diagonal samping dikasih tanda minus. Nih, diagonal samping dikasih tanda minus. Paham ya ini ya? Oke, selanjutnya A inverse itu sama dengan 1 per AD min BC kali D min B min C A. Ini rumus untuk inverse matriks ordo 2 kali 2. Contoh, tentukan inverse matrik A
4, 1, 2, 7. Jawab, A inverse sama dengan 1/4 kali 2 dikurangi 1 kali 7. Kali, tadi diagonal utama ditukar letaknya. Dan diagonal samping dikasih tanda min. 2 min 1 min 7, 4. Sama dengan 1/8 min 7 kali 2 min 1 min 7, 4. Sama dengan 1/1 kali 2 min 1 min 7, 4. 1/1 itu hasilnya 1. Sehingga tidak mengubah nilai yang ada di dalam ini. Nah, 1 perkalian 1 adalah identitas. Sehingga hasilnya 2 min 1 min 7, 4. Oke, paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke. Nanti kalau ada kesulitan ini bisa diputar ulang. Ya. Berikutnya, inverse matriks ordo 3 kali 3. Inverse matriks ordo 3 kali 3 dapat dicari dengan adjoint. Pada materi determinan telah dijelaskan cara mencari kofaktor. Ya. Adjoint matriks merupakan transpos dari matriks yang merupakan kofaktor dari elemen-elemen matriks tersebut. Misalkan matriks A itu A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 merupakan matriks ordo 3 kali 3. Adjoint matriks A dinotasikan dengan ADJA. Ini dibaca adjoint. Dengan adjoint A itu sama dengan transpos dari kofaktor A. Transpos dari kofaktor A. Inverse matriks A itu sama dengan 1/determinan 1/determinan A kali adjoint A. Oke, ini rumusnya. Contoh, tentukan inverse matriks A 1, 2, 3, 2, 8, 7, 1, 5, 6. Jawab. Kita cari determinan A dulu. Determinan A sama dengan ini, kita tulis matriks A di antara garis lurus dan ditambahi kolom pertama dan kolom kedua. Perkalian diagonal yang condong ke kiri dikurangi yang condong ke kanan. Oke? Determinan A sama dengan 1 kali 8 kali 6 ditambah 2 kali 7 kali 1
ditambah 3 kali 2 kali 5. Dikurangi yang condong ke kanan, 3 kali 8 kali 1 ditambah 1 kali 7 kali 5 ditambah 2 kali 2 kali 6. Sama dengan kurung buka 48 ditambah 14 ditambah 30 kurung tutup dikurangi kurung buka 24 ditambah 35 ditambah 24 kurung tutup sama dengan 92 dikurangi 83 sama dengan 9. Nah, kofaktor A itu sama dengan min 1 pangkat I plus J kali MIJ. Sama dengan jadi M11 min M12 M13 min M21 M22 min M23 M31 min M32 M33 sama dengan determinannya dari ini, matriknya nanti kita cari ini matriknya yang ordo 2 kali 2 dengan cara menghilangkan baris pertama kolom pertama diperoleh ini. Yang ini menghilangkan elemen baris pertama kolom kedua diperoleh yang ini. Kemudian ini menghilangkan baris pertama kolom ketiga. Ditulis ini, diperoleh ini. Kemudian pada baris kedua ini min M21 menghilangkan baris kedua kolom ke-1. Diperoleh ini. Sedangkan yang ini M22 dengan menghilangkan baris kedua kolom kedua matrik A diperoleh ini. Kemudian min M23 menghilangkan baris kedua kolom ketiga diperoleh ini. Sedangkan yang ini M31 menghilangkan elemen baris ketiga kolom ke-1 diperoleh ini. Yang ini min M32 ini menghilangkan baris ketiga kolom kedua dari matrik A diperoleh ini. Ini M33 dengan menghilangkan baris ketiga kolom ketiga dari matrik A diperoleh ini. Sehingga determinannya akan kita hitung. 8 kali 6 dikurangi 7 kali 5. 48 dikurangi 35. Kemudian yang sini min 2 kali 6 dikurangi 7 kali 1. 2 kali 6 itu 12 dikurangi 7 kali 1 itu 1. Berikutnya yang ini 2 kali 5 dikurangi 8 kali 1. 2 kali 5 itu 10 dikurangi 8 kali 1 itu 8. Yang di sini 2 kali 6 dikurangi 3 kali 5. 2 kali 6 12 dikurangi 3 kali 5 itu 15. Dan yang di sini M22-nya 1 kali 6 dikurangi 3 kali 1. 6 dikurangi 3. Yang di sini min 1 kali 5 dikurangi 2 kali 1. 5 dikurangi 2. M31.
2 kali 7 dikurangi 3 kali 8. Hasilnya 14 dikurangi 24. Berikutnya ya M32. 1 kali 7 dikurangi 2 kali 3. 7 dikurangi 6. Ini 1 kali 8 dikurangi 2 kali 2. 8 dikurangi 4. Hasilnya 13 min 5, 2, 3, 3, min 2, min 3, min 10, min 1, 4. Oke, jelas ini? Oke. Kalau belum jelas nanti bisa diputar ulang biar lebih paham. Jelas ya? Maksudnya videonya diputar ulang. Nah, adjoint A sama dengan transpose kofaktor atau kofaktor transpose. Apa artinya transpose? Ya, baris diubah menjadi kolom. Dari kofaktor tadi, baris pertama dari kofaktor menjadi kolom pertama dari transpose kofaktornya. Demikian juga, baris kedua dari kofaktor menjadi kolom kedua dari transpose kofaktornya. Baris ketiga dari kofaktor menjadi kolom ketiga dari transpose kofaktornya. Ya. Sehingga diperoleh kofaktor dari transpose kofaktor dari matrik A adalah 13, 3, min 10, min 5, 3, min 1, 2, min 3, 4. Jadi, inverse dari matrik A sama dengan 1 per determinan A kali adjoint A. Determinannya tadi 1 per 9 kali 13, 3, min 10, min 5, 3, min 1, 2, min 3, 4. Ini perkalian skalar, maka skalarnya dibawa ke dalam, dikalikan ke semua elemen. 1/9 kali 13, hasilnya 13 per 9. 1 per 9 kali 3, hasilnya 3 per 9, disederhanakan menjadi 1 per 3. 1 per 9 kali min 10, hasilnya min 10 per 9. Kemudian 1 per 9 kali min 5, hasilnya min 5 per 9. 1 per 9 kali 3, hasilnya 1 per 3. Disederhanakan. Berikutnya 1 per 9 kali min 1, hasilnya min 1 per 9. 1 per 9 kali 2, hasilnya 2 per 9. 1 per 9 kali min 3, hasilnya min 3 per 9, disederhanakan min 1 per 3. 1 per 9 kali 4, hasilnya 4 per 9. Ini hasil inverse dari matrik yang ordonya 3 kali 3. Matrik A tadi ordonya 3 kali 3. Jelas sampai di sini?
Oke. Untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini dulu. Oke. Selanjutnya, silahkan masuk ke forum diskusi pada model kalian. Manfaatkan forum chat pada model untuk pertanyaan bagi yang masih kesulitan. Bagi yang belum paham, bisa menyimak video ini secara berulang sampai betul-betul paham materi determinan dan inverse matrix berordo 2x2 dan 3x3. Sesuka hati diulang. Ya, tidak mempengaruhi waktu yang kalian punya untuk mengulang video. Kemudian untuk penilaian, kerjakan kuis sebagai catatan. Waktunya terbatas dan peserta didik hanya diberi kesempatan membuka kuis ini 2 kali saja. Oke? Terima kasih. Semoga sukses.